Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul, owner dari Kelapa Kopior 9 Kelakah, Kabupaten Lumajang. Banyak yang bertanya kepada saya tentang Kelapa Kopior. Banyak masyarakat atau warga yang awam terhadap apa itu kelapa kopior. Kelapa kopior dalam istilah ilmiahnya adalah kelapa yang mempunyai kelainan genetik. Jadi kelapa kopior ini mempunyai kelainan genetik. Jadi sebagian dagingnya itu lepas dari tempurungnya. Jadi dagingnya itu bercampur dengan air. Kelapa kopior ini mempunyai tekstur daging yang empuk. Jadi tekstur dagingnya kelapa kopior ini empuk dan rasanya manis dan gurih. Tentunya ini menjadi primadona oleh kalangan-kalangan menengah ke atas, apalagi kelapa kopior mempunyai banyak manfaat dari sisi kesehatan. Yang umum kita ketahui yaitu untuk stamina. Kalau orang Madura kejantanan kelapa kopior itu. Ada juga yang menyatakan untuk kesehatan kulit. Banyak sekali pelanggan-pelanggan kita atau pelanggan kami itu dari kalangan dokter kecantikan, malah untuk banyak yang pesan untuk dikonsumsi. Itu banyak yang pesan dari kalangan dokter kecantikan. Yang mungkin sebagian mempercayai, entah itu fakta atau mitos, ya Allahu a'lam. Tapi bagaimanapun juga, karena buah kelapa kopior ini adalah kelapa yang alami, yang mempunyai kelainan genetik. Jadi tidak dibuat-buat, murni alami dari pohon kelapa. Ada juga yang mengatakan kelapa kopior itu kelapa yang dimakan bulan atau kelapa yang tidak layak untuk dimakan. Asumsi-asumsi seperti ini perlu dijelaskan bahwa kelapa kopior itu kelapa yang mempunyai jenis sendiri. Jadi bukan kelapa yang kena bulan, jenisnya ada sendiri. Jadi kalau kelapa kena bulan itu memang tidak layak dimakan. Ciri-cirinya memang sama, hampir sama dengan kelapa kopior. Di Kabupaten Lumajang, kelapa kopior itu mempunyai tipe dalam, karena ada dua tipe yang kami ketahui di Indonesia kelapa kopior itu. Yang pertama adalah tipe genjah. Genjah itu ada di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Pati. Untuk di Kabupaten Lumajang sendiri tipenya tipe dalam, dimana kelapa pohonnya ini tinggi, tidak pendek tapi tinggi. Untuk rasa daging kelapa kopior itu bervariatif. Ada yang manis, ada yang gurih, ada yang tidak, rasanya kayak hambar. Itu kita harus pandai-pandai memilah mana kelapa kopior yang mempunyai kualitas bagus, baik dari sisi ketebalan dagingnya dan juga rasa. Itulah dua jenis tipe untuk kelapa kopior. 2015 kami sudah memulai belajar tentang kelapa kopior. Bagaimana kami memahami tentang ini kelapa kopior atau bukan, ciri-cirinya bagaimana, dalamnya itu seperti apa tebel, apa tipis. Itu kita bertahap belajarnya dan itu pun butuh proses panjang. Jadi setelah
nyampe di tahap-tahap itu, kita nanti akan belajar tentang rasa di dalam kopior itu. Kita harus tahu sebelum dipecah itu, kita harus tahu semua, baik itu ketebalan daging, terus rasa kopiornya itu. Kita sebelum pecah harus benar-benar paham. Di situ kita terus belajar, terus memahami bagaimana ciri-cirinya untuk mendapatkan kelapa kopior yang berkualitas. Jadi di kelapa kopior ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil pelajaran dari kelapa kopior itu. Dalam bisnis itu jujur saja tidak cukup, tapi kita harus benar-benar paham dan teliti dengan produk yang akan kita jual. Itu tadi, kita harus paham betul ciri-cirinya, dalemannya itu seperti apa, terus rasanya itu seperti apa. Kita harus paham betul, biar apa? Biar nanti kita tetap konsisten menjaga kualitas kelapa kopior maupun produk kita. Karena menjaga kualitas itu gampang susah. Perlu sinergi, perlu kolaborasi antara petani, pengepul, pedagang, dan semua pihak yang terkait untuk menciptakan suatu produk maupun komoditi sumber daya alam yang akan kita nantinya ke depan ingin dijadikan produk unggulan atau komoditas unggulan di Kabupaten Lumajang. Tentunya kita harus benar-benar memperhatikan kualitas barang tersebut. Mungkin cukup ini dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.